Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suheri, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual mengenai refleksi filosofis pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan pertumbuhannya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat koneksi dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai budaya yang kita impikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, fondasi utamanya adalah dengan pendidikan. Artinya, secara tuntasnya pemikiran Ki Hajar Dewantara jika diimplementasikan dalam pendidikan Merdeka Belajar saat ini adalah diharapkan seseorang pendidik harus mampu menuntun peserta didik agar dapat merasakan pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuannya sehingga akan mendapatkan generasi yang berkarakter sesuai dengan kebutuhan dan filosofi Ki Hajar Dewantara serta profil Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pembelajaran yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah seperti satu tubuh yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan, di mana misalnya dalam kondisi sakit, maka seluruh aktivitas kegiatan dan tindakan kita akan terganggu dan terhenti yang diakibatkan salah satu anggota tubuh merasa sakit. Begitulah dalam pendidikan, agar peserta didik memiliki karakter dan pendidikan budi pekerti yang luhur, maka perlu adanya kerjasama, kolaborasi, serta elaborasi bersama, baik pemangku kepentingan pendidikan, guru, rekan sejawat, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Sehingga capaian dan harapan pendidikan karakter yang berpusat pada peserta didik yang aktif, kreatif, serta inovatif dapat terlaksana dengan baik. Adapun upaya yang saya lakukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai di sekolah, yakni saya melakukan pertama pelaksanaan zikir bersama di sekolah, kemudian berdoa bersama baik di luar kelas maupun di dalam kelas sebelum belajar dan sesudahnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, membimbing peserta didik dalam mengikuti perlombaan dalam mengembangkan bakat dan potensi diri peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, saya juga bergabung dalam dan bekerja sama dalam komunitas pembelajaran seperti MGMP, dan kebetulan juga saya diamanahkan menjadi ketua MGMP untuk saat ini. Selanjutnya juga saya ikut dalam organisasi pendidikan seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan IGI, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian selanjutnya juga belajar bersama rekan sejawat. Kemudian mengikuti pelatihan dan diklat baik secara daring maupun secara luring. Kemudian membiasakan diri agar disiplin dalam waktu, masuk ke dalam kelas dan keluar dalam kelas, agar dapat menjadi tauladan dan contoh yang baik bagi peserta didik.
Kemudian, melaksanakan variasi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai model, metode, dan pendekatan pembelajaran agar mengarah dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, adanya keselarasan dan kesepakatan dalam membuat aturan di kelas. Kemudian, memulai pembelajaran di kelas, siswa berdoa sekaligus mendoakan para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Kemudian, menanamkan sejak dini pemahaman tentang kepemimpinan di sekolah, khususnya di dalam kelas melalui pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas. Kemudian, seragam batik di sekolah sudah memakai corak dan motif adat kedaerahan dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan pada adat dan istiadat kedaerahan. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka akan terwujudlah merdeka belajar yang seutuhnya dengan menerapkan trilogi dalam pelaksanaan pendidikan, yakni ing ngarso suntolodo, artinya yang di depan memberikan tauladan, kemudian ing ngarso mangun karso, yang artinya di tengah membangun keinginan, di mana pendidik yang senantiasa memberikan motivasi agar peserta didik mampu menjadi profil pelajar Pancasila yang seutuhnya. Dan Tut Wuri Handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan dengan maksud agar pendidik harus selalu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, di sini dapat kita saksikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan dalam upaya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan zikir dan doa bersama, kegiatan musyawarah dengan rekan sejawat, pelaksanaan kegiatan MGMP di sekolah, kemudian kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti lomba guru berprestasi tingkat provinsi. Selanjutnya mengikuti pelatihan dan diklat, kemudian kegiatan pembelajaran suasana di dalam kelas, dan hasilnya adalah siswa memperoleh keberhasilan dengan juara seleksi duta pelajar sadar hukum dan juara seleksi duta pelajar Kamtipmas tingkat Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian selanjutnya ini adalah foto dokumentasi bersama siswa dan aktivitas pendidikan sosial dan kemasyarakatan. Ini adalah foto penyerahan hadiah hasil prestasi siswa, dan ini foto kegiatan bakti sosial, foto bersama penyerahan hadiah prestasi siswa, foto kegiatan olahraga bersama siswa, kemudian foto bersama Purna Paskibra, dan selanjutnya adalah foto pada saat juara guru berprestasi tingkat Kabupaten Aceh Tenggara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.